Datar aja ya. Datar, aku nggak pernah ngerasa yang gimana karena emang nggak pernah niat juga dapat masalah seperti ini. Dan kalau memang tidak salah, nggak usah ngerasa takut, nggak usah ngerasa syok. Yang aku agak kecewa itu dari pihak pengacara Papa ya, gitu. Yang katanya kan berharap ada kedamaian. Saya juga ingin sebenarnya sharing cerita gitu ya kan, tetapi saya punya 2 orang anak yang mereka sebenarnya masih kecil gitu loh. Cuma memang aku suka sama laki-laki yang hafalan Qurannya bagus, hafiz Quran. Konflik hukum Marissa Haque dengan pengusaha asal Kendari Titing Suryana Sarnani tampaknya akan berakhir lebih cepat dari dugaan. Wanita yang sempat melaporkan istri Ikang Fauzi atas tudingan penipuan sejumlah uang itu justru diciduk aparat kepolisian daerah Sulawesi Tenggara hari Senin kemarin. Lantas benarkah ada campur tangan Marissa Haque atas penangkapan Titing tersebut? Pasalnya wanita yang akrab disapa Ica itu sempat sesumbar jika dirinya mengetahui track record hitam Titing yang kerap bermasalah dengan sejumlah pihak. Bahwa Titing bermasalah itu rupanya dengan banyak orang. Ya, di Kendari sendiri Pak Laode Rahmat itu hanya 1 dari 3. Saya yang keempat. Tapi setelah saya mempermasalahkan resmi hukum di Kapolda Metro Jaya karena domisili saya kan di sini, ya, ada 10 yang baru ini. Jadi total masalah kasusnya Titing dengan orang-orang total tuh 14. Apa saya bilangnya ke sana? Bu, apa ada kaitannya dengan Marissa Haque ini, Bu? Ada kaitannya dengan Marissa Haque? Ada juga, karena gara-gara dia saya kesini. Gara-gara dia kan, saya bilang dengan dia. Kenapa kau bilangi saya? Jadi saya yang datang. Jadi saya yang datangi polisi. Jadi kalau ditanya apakah Titing ditangkap karena Marissa apa bukan? Memang bukan, tapi kasus yang di Jakarta mempercepat, paham nggak? Karena aku kan update Instagram aku lumayan kerap ya. Jadi dia tahu gue ngapain aja kemana dan kita emang membiarkan dia tahu. Ya dengan sengaja kita membiarkan dia tahu karena kita tahu juga dengan membiarkan dia tahu kita mendorong dia segera masuk loh. Penangkapan Titing diketahui tak terkait dengan kasus perseteruannya dengan Marissa Haque. Namun tak dinafikan jika ada gurat kepuasan pada diri wanita berhijab ini saat mengetahui peseterunya di penjara. Penangkapan itu pun setidaknya membuktikan ucapan Marissa sebelumnya yang menyatakan jika Titing adalah wanita dengan segudang masalah. Jadi ketika saya jadi korban, ini kan saya yang keempat ya, 3 tuh di Sultra di Kendari. Nah ketika ini muncul di infotainment, nah orang di daerah tuh jadi berani gitu Mas Roni. Jadi pede untuk ngelaporin Titing. Jadi sekarang walaupun Titing katanya lagi ngumpet di Jakarta, itu di Kendari ada 10 laporan baru. Info dari Polda Sutra Krimsusnya. Nah sebagai seorang DPO, dia kan menggali lubangnya sendiri. Jadi membangunkan macan tidur. Mestinya kan kalau DPO yang ngumpet dong gitu ya. Maka akhirnya didatangi. Seteru hukum Marissa Haque itu pun kini akhirnya mendekam di balik jeruji rutan Kendari. Namun bukan karena kasus perseteruannya dengan Marissa. Titing ditangkap polisi Kendari terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE lantaran dianggap telah menghina seorang mantan anggota Panwaslu lewat media sosial beberapa tahun silam. Kayak sekarang kan Titing ditahan oleh jaksa. Ya, dimasukkan ke dalam rutan rumah tahanan kelas A2. Jadi emang ya saya prihatin sih ya di A2 itu dia akan sama sekelas dengan maling-maling ayam, jambret-jambret pinggir jalan gitu yang biasa-biasa aja. Tidak sebagus tahanan para koruptor ya. Tipikor itu kan agak lebih manusiawi lah.
Entah keprihatinan atau sindiran yang diungkapkan Ica terhadap nasib Titing kini. Namun yang pasti, wanita yang telah puluhan tahun malang melintang di layar kaca itu tampaknya akan terus memproses kasus hukumnya dengan Titing yang sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya. Benarkah Ica tak berniat menarik tuntutannya meski Titing sudah mendekam di penjara? Nah, ini lagi. Ini namanya sudah pro justisia. Artinya dia sudah masuk ke ranah hukum yang akan terus, nggak mungkin akan mundur. Pro justisia artinya proses hukumnya sudah jalan seperti kereta api yang dalam rel, dia nggak mungkin atret kayak mobil atau afterride. Jadi islah udah nggak bisa, maaf memaafkan udah nggak bisa. Yang bisa adalah terus maju sampai gelar perkara, sampai persidangan di pengadilan. Marissa Haque rupanya punya alasan tersendiri mengapa dirinya seolah bersikukuh untuk tetap memproses kasusnya. Mungkinkah Ica merasa nama baiknya belum pulih hingga ada keputusan pihak berwajib atas kasusnya dengan Titing? Selain dengan Titing, Ica juga sempat bersitegang dengan sejumlah nama pesohor, termasuk dengan Feni Rose yang sempat menghebohkan. Lantas seperti apa ungkapan hati seorang Marissa Haque atas ujian hidup yang dialaminya? Saya baru merasa bisa agak pulih nama baiknya ketika teman-teman infotainment terkasih ini menayangkan secara proper, seimbang bahwa saya tidak bersalah dalam kasus dengan Titing. Begitu juga dengan Feni Rose. Begitu juga dengan Di Kartika Jumadi. Waktu itu saya mau jadi dokter, ya kan sih, terus dibully habis. Ya kan kalau saya tidak kuat, saya nggak lulus jadi dokter. Tapi saya berhasil lulus dari IPB dengan nilai A. Ya sehingga setelah itu ya, yang lain pada tiarap, infotainment tidak lagi membicarakan buruk tentang saya. Kedua, Feni Rose. Ya, saya tidak pernah memulai dengan Feni Rose, saya nggak kenal dia. Ya, dengan program juga saya nggak pernah mau diundang. Tapi Feni Rose mengungkit-ungkit masa lalu, ya kan, mantan pacar suami saya. Dan saya dengan suami saya 30 tahun. Tentu saya keberatan. Ya, jadi memang ini merupakan permasalahan yang kembali hadir maupun juga yang kembali dihadapi oleh Marissa Haque. Ini versus Titing ya ceritanya di sini ya, Vivi. Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri kan nilai kamu berapa sih dulu waktu kuliah? Aku mau bilang, nggak enak gitu kan ya. Ntar dikesannya kayaknya aku nggak mau kalah gitu. Tapi aku tuh sebenarnya surprise, aku kaget. Kenapa? Kemarin aku libur nggak nonton TV ya kan. Aku pikir ini masalah udah selesai, ternyata masih belum selesai. Iya, maka dari Panjang itu. banget. Ya udahlah ya, di sini memang intinya adalah sebaiknya kita tuh mengikhlaskan saja gitu kan ya setiap permasalahannya dan mencari solusi yang tepat gitu. Jadi biar nggak berkelanjutan begitu kan Jangan ya. semakin panjang, nggak usah dicari. Pokoknya dicari mulu kayaknya salah orang tuh. Ya namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna ya kan. Betul, udah kayak koleksi ya tadi tuh ya. Banyak loh tadi disebut satu persatu ya. Tapi kan kita berharap agar cepat selesai. Itu nama loh, bukan koleksi barang. Mendingan koleksi mantan aja kali ya. Kamu gitu. Baiklah kalau gitu Mirsa, sampai ketemu lagi. Ketemu lagi barengan sama kita gitu loh. Di Obsesi pastinya sampai jam 5 sore nanti bersama dengan saya Jus Purba. Dan saya Vivian yang akan mengupdate berita selebriti terkini tentunya hanya di Obsesi. Nah next kita juga punya kemesraan Verrell Bramasta dan juga Prilly Latukonsina. Agak aneh. Nih, kemarin kenapa nih? kemesraannya sama Natasha Wilona. Iya. Tapi kenapa sekarang sama Prilly? Ya mungkin aja kan sekarang ini Verrell Bramasta dia lagi mencari yang terbaik. Begitu bisa. loh Vivi. Kan mumpung masih muda jadi harus cari yang terbaik untuk masa depan yang cerah seperti itu. Betul sekali, kamu juga ya nak ya? Iya cari yang dong. terbaik pelan-pelan Kan ya. kayak kamu kakaknya kan? Iya, betul, Pelan-pelan sayang. juga. Langsung aja kita simak berita selengkapnya. Ini dia. Pemirsa, sempat diisukan menjalin kedekatan dengan Natasha Wilona. Pasca putus dari kekasihnya Nasya Marcella, kini Verrell kembali diisukan tengah menjalin kedekatan dengan pesinetron muda Prilly Latukonsina. Ya, isu tersebut mencuat lantaran keduanya terlihat beradegan mesra saat pembuatan film klip diva ternama Indonesia Krisdayanti. Lantas seperti apa keseruan Verrell dan Prilly saat pembuatan video klip tersebut? Kayaknya lebih cocok dari jadi ini ya.
Halo pemirsa, hari ini kebetulan aku lagi ada syuting video klip Tante Krisdayanti single terbarunya, dan di sini aku syuting udah ada Prilly di belakang. Nih, kita lihat dia lagi ngapain. Tuh ya, sok-sok bikin vlog ya kan, wih narsis. Set. Nah hari ini aku syutingnya bersama Prilly. Hai pemirsa. Kamu lagi ngapain sih barusan? Lagi foto. Oh foto sendiri. Enggak, lagi ngevlog. Oh lagi ngevlog. Iya. Nah pemirsa, jadi sekarang kita lagi break dulu karena di sana Tante Kade lagi take. Coba mungkin Prilly mau jelasin. Ya, jadi kita tadi udah take adegan pertama yang tadi barusan itu adegannya lumayan sedih ya. Kamunya sedih? Ya, akunya sedih. Feral tuh sebagai penghibur aku. Terus akhirnya kita jatuh cinta, Pokoknya kita di sini jadi pasangan. Oke pemirsa, di situ udah ada Tante Kadenya dan udah ada direkturnya, Karyo. Jadi kita langsung aja lihat keseruan di sana. Yuk. Nah pemirsa, jadi di sini udah ramai banget nih, ada Tante Kade, ada keluarganya juga. Ini seru banget di sini. Halo Tante Kade. Ini ada Amora juga. Nggak bisa diwawancara sama Farel. Loh. Aku yang jadi wartawannya sekarang ya. The most rising star nih. Oh ya ampun. Ya, meski di video klip ini pertama kalinya bagi Feral beradu akting dengan Prilly dan berperan sebagai sepasang kekasih, namun nyatanya putra pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila tak mengalami kesulitan dalam membangun chemistry dengan Prilly. Lantas benarkah Rasya yang dikabarkan tengah menjalin asmara dengan Prilly cemburu melihat kemesraan Feral dan Prilly? Iya, Rasya mungkin ntar nonton gimana ya? Hah? Apa? Oh. Pertama kali jadi pacaran ya? Iya, cuman pertama kali pacaran, adegannya pacaran sama dia tuh ini. Iya. Dan emang jujur sebenarnya nggak terlalu susah sih, karena dia juga udah di luar udah kenal kan, udah temenan, terus juga ya acting dia lumayan lah, lumayan. Nah lumayan ya, acting coach aku bilang acting aku the best. Oh iya? Lumayan. Ya, mungkin karena aku juga bagus, jadi ya gampang gitu, jadi... Melihat kemesraan Feral dan Prilly, Krisdayanti pun rupanya tak mau kalah. Sang diva bahkan mengajak serta sang suami Raul Lemos untuk terlibat di video klip In Love Again ini, yang merupakan kisah nyata perjalanan cintanya dengan Raul. Ya, meski awalnya Raul menolak, namun karena tak ingin melihat sang istri beradegan mesra dengan pria lain, pengusaha Timor Leste ini akhirnya bersedia ikut terlibat dalam pembuatan video klip tersebut. Kalau saya udah biasa ya, saya udah 6 tahun menghadapi suami saya yang kadang malu, tapi ada risih, ada apa, tapi saya deg-degannya karena dia kan di directnya sama sutradara, bukan sama saya. Ya kan di sini mau pendelingin gini, tapi sutradara belum, jangan tunggu pak, jangan maju dulu. Itu kan bukan saya yang mendirect, jadi sutradara. Dan alhamdulillah karena sutradaranya juga muda, terus kooperatif, ya kan, bukan, dan sudah kenal lama juga Raul, jadi merasa nyaman di sini. Ya, first time. Itu udah diskusi berapa lama ya? Sebulan yang lalu. Gimana? Karena dari sebulan yang lalu itu aku udah berapa kali minta bilang cari orang lain. Tapi kata istriku enggak ngelihat mukanya, kan cuma lihat punggungnya. Kalau lihat punggungnya aja nggak apa-apa, kalau lihat punggungnya nggak mau. Makanya kalau nggak mau, apa ada alternatif? Sedangkan aku nggak bolehin orang meluk istriku. Nah, coba. Ya, single In Love Again ini seakan menjadi pembuktian bagi Kade. Jika di usianya yang menginjak 41 tahun, ia mampu membuktikan eksistensinya. Tak hanya di industri musik tanah air, tapi juga kancah musik internasional. Lantas benarkah Raul sempat melarang Kade kembali terjun ke dunia musik? Alhamdulillah sekarang gini, saya cuma mau menyampaikan ke suami saya, artinya gini, saya dapat izin nyanyi lagi tuh saya fighting loh, ya, bukan saya membangkang, saya fighting dengan kesungguhan saya dalam industri itu. Kan suami juga melihat ketulusan dalam pekerjaan saya, tulus, saya lillahi ta'ala, saya mencari pekerjaan yang halal dan orang memberikan apresiasi dan feedback yang luar biasa di bidang keartisan ini, sampai akhirnya dia melihat
kesungguhan saya dengan catatan semua urusan domestik, rumah tangga beres, anak-anak sehat semuanya segala macam itu. Juga nggak pernah nutup, dan kalau memang tidak salah nggak usah ngerasa takut, nggak usah ngerasa syok. Barak mami harus kerja, nanti mami pulang lagi kita bisa main lagi.